Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jemaat dikasih Tuhan, kembali diingatkan untuk kita senantiasa menjaga lidah kita, menjaga bibir kita, menjaga ucapan dan perkataan kita. Kalau kita mau melihat hari-hari baik, kalau ingin mengalami sesuatu yang baik dalam hidup kita, hati-hati jaga lidah kita terhadap yang jahat. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang justru jadi batu sandungan bagi orang lain. Janganlah kata-kata yang mengutuk, janganlah kata-kata makian, janganlah kata-kata yang melemahkan. Sebaliknya, ya, biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita membangun, menguatkan, memberi semangat, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, ya. Jauhkan bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini hati-hati. Ya, ayat firman Tuhan di bagian lain dikatakan, jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Hati-hati dari ucapan kita ini, jangan sampai ya kita ini menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kata-kata kita yang tidak benar. Artinya kata-kata yang tidak konsisten. Katanya iya, ternyata tidak. Katanya tidak, tapi iya. Ya, jaga ucapan kita dari kata-kata yang menipu. Ya, termasuk hati-hati, jangan mengucapkan saksi dusta. Kita juga katakan supaya kita tidak melakukan yang demikian. Coba lihat lagi firman Tuhan. Efesus 4 ayat 29. Saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah ini, ya, kata-kata yang membangun, ya, dengan kita mengucapkan kata-kata yang membangun, orang yang mendengarnya ikut dikuatkan, bahkan dikatakan supaya mereka beroleh kasih karunia, beroleh anugerah. Pakailah perkataan kita menyuarakan kebenaran, menyuarakan firman Tuhan, sehingga orang lain pun bisa dibangun, orang lain bisa beroleh kasih karunia. Ya, jadi sekali lagi jaga ucapan kita, pastikan perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita. Ya, jangan ucapkan kutuk tapi berkat. Nah, kalau kita selalu memberkati orang dengan perkataan-perkataan yang baik, orang pun bisa dibangkitkan, yang lemah dikuatkan.
Ya, bahkan yang mungkin sudah putus asa bisa beroleh pengharapan lagi. Yang sedih bisa beroleh penghiburan melalui perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif. Mari jemaat dikasih Tuhan, betapa pentingnya lidah dan bibir kita karena ikut menentukan hidup kita. Ya, jadi ketika kita memuji Tuhan juga menggunakan mulut dan bibir. Walaupun mesti kita sadari bahwa itu harus meluap dari hati, tetapi juga keluarkan lewat mulut kita. Ya, pastikan mulut kita ini selalu menyuarakan segala yang baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita berjaga-jaga ya terhadap ucapan kita. Karena dari perkataan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Ya, jika kita mengaku dengan mulut tentang iman ya, bahwa Kristus adalah Tuhan, ya, dan percaya dalam hati. Ada kata mengaku dengan mulut kan? Ya, jadi artinya apa? Ikut menentukan ucapan perkataan kita. Ingat, seorang pejabat ketika dilantik juga dimintai sumpah jabatan. Itu juga keluar dari mulutnya, perkataan sumpah jabatan, ya. Jadi itu juga harus dipertanggungjawabkan. Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang jadi seorang pejabat negara, ayo ya lakukan seperti yang engkau nyatakan ketika engkau dilantik. Ya, saya berjanji, ya, entah apa ya dikatakan di sana. Tetapi itu penting ya untuk kita berhati-hati dalam ucapan. Termasuk ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara juga jadi anggota legislatif atau menjadi pejabat negara. Sebelum jadi waktu kampanye mengeluarkan janji-janji apa? Ayo coba ingat kembali ya, ucapan itu jangan sampai membuat rakyat kecewa. Karena apa? Wah, dia menipu, perkataannya menipu. Jangan sampai itu terdengar. Ya, lakukan apa yang pernah kau ucapkan. Ya, sekali lagi, supaya apa yang kita ucapkan ini justru bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang perkatakan yang baik, tepati apa yang kau ucapkan, jangan sampai orang tidak percaya kepada kita. Karena maaf, ada yang mengatakan pagi deli, sore tempe, besok sudah jadi tempe bosok. Besoknya lagi jadi apa? Jadi sambal tumpang. Ya semuanya sedele sih, tapi kan sudah berubah-ubah. Pastikan hidup kita, perkataan kita dapat dipercaya. Baik oleh manusia dan terlebih oleh Tuhan. Supaya melalui ucapan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Kau ingatkan kami kembali. Untuk kami berjaga-jaga, untuk kami senantiasa berhati-hati dengan lidah kami, dengan bibir kami, dengan mulut kami, dengan perkataan dan ucapan kami. Karena apa yang kami ucapkan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Biarlah melalui setiap perkataan mulut kami, orang yang lemah dikuatkan, orang yang tak berdaya beroleh kekuatan baru dan semangat yang baru. Melalui perkataan kami, justru kebenaran diberitakan dan orang lain beroleh anugerah dan kasih karunia. Melalui perkataan kami bisa memuliakan Tuhan. Dan segala yang positif, hal yang baik boleh kami ucapkan. Jauhkan dari kami lidah yang menipu. Jauhkan dari kami segala perkataan-perkataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.